Warga Surabaya biasa menyebut makam yang luasnya 6,4 hektar ini disebut dengan Makam Peneleh, melengkapi bahwa kota Surabaya pernah menjadi pusat pemerintahan Hindia Belanda seabad yang lalu. Makam ini letaknya tidak jauh dari Kampung Pahlawan Peneleh, tempat di mana Presiden pertama Indonesia yaitu Bung Karno dilahirkan, serta tempat tinggal pahlawan nasional Haji Umar Said. Komplek pemakaman yang sudah tidak berguna tersebut kini menjadi tujuan wisata heritage. Menurut informasi, ada 3.500 jasad yang dimakamkan di komplek pemakaman yang dibangun pada tahun 1814 ini. Beberapa di antaranya adalah Residen Surabaya, Daniel Francois Willem Pieterman, Gubernur Jenderal Hindia Belanda Pieter Marcos, Wakil Direktur Mahkamah Agung Hindia Belanda Pierre Jean Baptiste de Perez, hingga seorang penerjemah dan ahli bahasa terkemuka saat itu yaitu Van der Toep. Tulisan di beberapa makam dengan bahasa Belanda masih jelas menyebut informasi siapa yang dimakamkan, kapan jenazah lahir, dan dimakamkan. Makam Peneleh sendiri tidak hanya untuk bagi petinggi Hindia Belanda. Beberapa juga ada jasad warga Jerman, Inggris, Jepang, dan negara Asia lainnya. Makam Peneleh merupakan pemakaman yang modern di eranya, dengan konsep klaster yang dibagi menurut pangkat, jabatan, dan keluarga. Jenazah yang memiliki jabatan dan tingkat nasional yang tinggi menempati makam yang lebih megah dan memiliki ornamen yang lebih mewah. Berdasarkan literasi yang ada, kata kuncar, makam Peneleh ditutup pada tahun 1924 karena sudah penuh. Kemudian pemerintah Belanda saat itu memindahkan makam ke komplek makam Kembang Kuning di Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan. Menurut salah seorang penggiat sejarah, makam Peneleh adalah laboratorium sejarah desain dan arsitektur. Di tengah-tengah pemakaman tersebut ada sebuah pemakaman yang disebut dengan Omah Balong, di mana pemakaman tersebut khusus untuk menempatkan tulang-tulang bagi makam yang sudah penuh. Bukan hanya model bangunannya yang berbeda tiap zaman, namun juga material pembuatannya. Dari bentuk fonnya, simbol-simbolnya, hingga ragam ornamen hiasannya. Namun karena tidak terawat, banyak bagian-bagian makam yang hilang. Entah itu karena alam atau sengaja dicuri oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Lalu, kenapa Belanda bisa membuat pemakaman yang begitu besar di daerah Surabaya seperti pemakaman Peneleh ini? Pada masa Hindia Belanda, Surabaya merupakan berstatus sebagai ibu kota keresidenan. Ianya mencakup daerah yang kini menjadi kabupaten: Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, dan Jombang. Pada tahun 1926, Surabaya ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Jawa Timur. Sejak saat itu, Surabaya berkembang menjadi ibu kota modern terbesar kedua setelah Batavia. Oleh karena itulah kenapa makam Peneleh di Surabaya ini begitu besar dan luas, dan salah satu destinasi wisata favorit cagar budaya di Surabaya adalah makam Peneleh ini. Tempat yang juga dikenal dengan makam Kristen Belanda ini adalah salah satu komplek pemakaman tertua di Jawa Timur. Dan semoga nantinya pemerintah Surabaya menetapkan
makam peneleh ini sebagai cagar budaya Kota Surabaya.